Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Sonia Nabila. You can call me Sonia, NPM 254111122. I'm class is management 25A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian harga pokok penjualan atau yang bisa disebut HPP. Harga pokok penjualan atau sering disingkat HPP adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dagang untuk memperoleh barang yang dijual kepada konsumen selama satu periode tertentu. Dalam perusahaan dagang, kegiatan utama adalah membeli barang dari pemasok, menyimpan barang di gudang, lalu menjualkan kembali tanpa mengubah bentuk atau menambah nilai produksi. Oleh karena itu, HPP menggambarkan biaya perolehan barang dagangan yang benar-benar terjual, bukan biaya produksi. HPP menjadi bagian penting dalam laporan keuangan, terutama pada laporan laba rugi, karena digunakan untuk mengetahui laba kotor perusahaan. Jika nilai HPP meningkat, maka laba kotor akan menurun dan sebaliknya. Tujuan perhitungan harga pokok penjualan. Perhitungan HPP memiliki beberapa tujuan utama bagi perusahaan dagang, yaitu menambah laba kotor perusahaan. Dengan mengetahui HPP, perusahaan dapat menghitung selisih antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan untuk mengetahui laba kotor yang diperoleh dari kegiatan penjualan. Yang kedua ada menentukan harga jual yang tepat. Perusahaan dapat menetapkan harga jual barang dengan mempertimbangkan seluruh biaya perolehan. Tujuannya agar harga jual tidak terlalu rendah atau yang bisa menyebabkan kerugian, atau terlalu tinggi yang bisa menurunkan daya saing. Yang ketiga ada mengukur efisiensi pembelian dan pengolahan. Persediaan HPP membantu manajemen dalam menilai seberapa efisien perusahaan mengolah stok barang, melakukan pembelian, serta mengontrol biaya angkut dan potongan pembelian. Yang keempat, sebagai dasar pengembalian keputusan manajerial informasi, HPP digunakan untuk mengambil keputusan penting seperti menentukan strategi penjualan, merencanakan pembelian, atau memperkirakan kebutuhan modal kerja. Komponen-komponen dalam HPP. Untuk mengetahui seberapa besar harga pokok penjualan, perusahaan dagang perlu memperhatikan beberapa komponen penting yang membentuk HPP, yaitu yang pertama, persediaan awal barang dagangan merupakan nilai barang dagangan yang masih tersisa dari periode sebelumnya dan siap dijual pada awal periode berjalan. Persediaan awal menjadi dasar perhitungan karena menunjukkan stok barang yang sudah dimiliki perusahaan sejak awal periode. Yang kedua ada pembelian barang dagangan. Adalah seluruh transaksi pembelian barang yang dilakukan selama periode berjalan. Pembelian ini bisa berupa pembelian tunai maupun pembelian kredit. Di dalam termasuk juga biaya tambahan seperti ongkos angkut atau biaya transportasi yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang ke gudang perusahaan. Yang ketiga ada retur atau potongan pembelian. Dalam praktiknya tidak semua pembelian berjalan lancar. Terkadang perusahaan mengembalikan sebagian barang karena cacat atau tidak sesuai pesanan atau retur pembelian. Selain itu, perusahaan juga bisa mendapatkan potongan harga dari pemasok karena membayar lebih cepat potongan pembelian. Kedua hal ini akan mengurangi total biaya pembelian yang dikeluarkan. Yang keempat, persediaan akhir. Barang dagangan persediaan akhir merupakan
Nilai barang dagangan yang masih tersisa dan belum terjual hingga akhir periode. Persediaan akhir penting karena menggambarkan barang yang belum menghasilkan pendapatan dan akan digunakan dalam perhitungan periode berikutnya. Peranan HPP dalam laporan keuangan. Harga pokok penjualan memiliki peran sentral dalam penyusunan laporan laba rugi perusahaan dagang. Setelah mengetahui penjualan bersih, selama satu periode HPP digunakan untuk mengetahui besarnya laba kotor. Laba kotor ini nantinya dikurangi dengan beban operasional seperti gaji karyawan, biaya listrik, sewa tempat, dan lain-lain untuk mendapatkan laba bersih. Dengan demikian, HPP berfungsi sebagai menghubung antara kegiatan pembelian barang dan hasil penjualan karena menjadi dasar dalam mengukur kebersihan operasional perusahaan. Faktor-faktor yang memengaruhi besarnya HPP. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi tinggi atau rendahnya harga pokok penjualan antara lain. Yang pertama, harga pembelian barang. Semakin tinggi harga beli dari pemasok, maka HPP juga akan semakin besar. Selanjutnya ada biaya angkut pembelian. Biaya transportasi yang dikeluarkan untuk membawa barang dari pemasok ke gudang turut menambah besarnya HPP. Selanjutnya ada kebijakan potongan pembelian dan retur. Jika perusahaan sering menerima potongan harga atau melakukan retur pembelian, maka HPP akan berkurang karena total biaya yang dikeluarkan menjadi lebih kecil. Selanjutnya ada pengelolaan persediaan barang persediaan akhir. Yang tinggi menunjukkan masih banyak barang yang belum terjual, sehingga nilai HPP yang mencatat dalam laporan laba rugi menjadi lebih kecil. Selanjutnya ada fluktuasi harga pasar. Perubahan harga barang di pasar juga memengaruhi nilai HPP, terutama jika perusahaan menggunakan metode penilaian persediaan seperti FIFO, LIFO, atau metode rata-rata. Selanjutnya ada metode penilaian persediaan barang dagang. Dalam menentukan nilai persediaan akhir, perusahaan dagang dapat menggunakan beberapa metode penilaian yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Di antaranya ada metode FIFO atau first in first out. Barang yang pertama kali dibeli dianggap pertama kali dijual. Metode ini mencerminkan kondisi barang yang lebih lama keluar terlebih dahulu. Selanjutnya ada metode LIFO atau last in first out. Barang yang terakhir dibeli dianggap yang pertama kali dijual. Metode ini biasanya digunakan ketika harga barang terus meningkat karena dapat menghasilkan HPP yang lebih tinggi. Selanjutnya ada metode rata-rata atau average method. Nilai persediaan dihitung berdasarkan harga rata dari seluruh barang yang tersedia untuk dijual selama periode tertentu. Ada metode pemilihan metode ini akan mengaruhi besarnya HPP dan laba kotor perusahaan, terutama ketika harga barang di pasar mengalami fluktuasi tajam. Pentingnya ketepatan dalam menghitung HPP. Ketepatan dalam menghitung HPP sangat penting karena akan berdampak langsung pada laporan keuangan perusahaan. Jika HPP dihitung terlalu tinggi, laba perusahaan akan terlihat lebih kecil dari kenyataan. Sebaliknya, jika HPP terlalu rendah, laba yang dilaporkan akan tampak lebih besar dari yang sebenarnya. Hal ini dapat menyesatkan manajemen dalam mengambil keputusan bisnis dan juga dapat menimbulkan kesalahan dalam laporan pajak. Oleh karena itu, perusahaan dagang perlu memastikan pencatatan persediaan pembelian dan retur
dilakukan dengan mencermat dan konsisten agar hasil perhitungan HPP benar-benar mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Kesimpulannya ada secara keseluruhan harga pokok penjualan HPP adalah komponen vital dalam akuntansi perusahaan dagang karena mencerminkan total harga yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dijual. Perhitungannya melibatkan unsur persediaan awal, pembelian barang selama periode, dan persediaan barang akhir. Melalui perhitungan HPP yang tepat, perusahaan dapat mengetahui laba kotor, pengendalian biaya, menentukan harga jual yang sesuai, serta mengambil keputusan strategi untuk meningkatkan efisien dan keuntungan di masa mendatang. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.